Selamat pagi Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu. Saat ini masih pandemi, jadi ada beberapa gereja yang ditutup karena PPKM level 4 ini. Untuk bersama-sama membina iman kita semua, GKJ Jemaat Ngantang membuat program baru ibadah online di rumah masing-masing bagi Bapak Ibu yang saat ini tidak bisa datang ke gereja dan ibadah di rumah. Mari hari Minggu ini tanggal 1 Agustus 2021 kita akan mulai untuk beribadah di rumah masing-masing. Mari bersama-sama kita mengambil saat teduh dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mengawali hari Minggu ini beribadah di rumah, walaupun kami tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi Tuhan tetap ada bersama-sama di tengah-tengah rumah kami. Pada saat ini kami membuka ibadah pada saat ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara di rumah, mari bersama-sama kita memuji nama Tuhan dari kidung pujian yang lama sekali, yaitu dari kidung Jawa ya. Kita akan nyanyikan bersama-sama, yaitu judulnya Nyuwun Suci.
Saudara yang ada di rumah, mari bersama-sama kita mengakui dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami mohon pengampunan dari kasih Tuhan akan salah dan dosa-dosa kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan berkenan untuk mengasihi kami. Sehingga hari Minggu ini di bulan yang baru, di bulan Agustus ini, kami mendapatkan kasih karunia dan juga damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bersama-sama akan membaca dan merenungi firman Tuhan, mari saya ajak saudara yang ada di rumah, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu pujian yang berjudul Kumandeliku. Mari kita pujikan bersama-sama. Mari bersama-sama saudara yang terkasih, saya ajak untuk membaca dan merenungi sabda firman Tuhan pada bacaan hari Minggu ini tanggal 1 Agustus 2021, terambil di dalam bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita akan baca ayat 24 sampai dengan 35. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika orang banyak melihat
bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak. Mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Adalah yang berbahagia bagi setiap kita yang sudah membaca, merenungi, dan melakukan firman Tuhan setiap hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih yang ada di rumah saat ini, tema besar khotbah atau renungan kita pada hari ini dari kalender gereja, "Jangan takut, ya, Tuhan itu peduli." Ini adalah judul renungan kita pada hari ini. Maka ketika dikisahkan tadi di dalam Injil Yohanes tadi, Ibu dan Bapak yang terkasih, banyak orang itu mengikut Tuhan Yesus, ya, dikisahkan tadi. Karena mereka itu banyak sekali melihat mujizat-mujizat Tuhan. Mereka tertarik, mereka senang melihat mujizat yang dilakukan Tuhan Yesus. Salah satunya, mereka diberi makan. Dikatakan itu ada 5.000 orang, ya, mereka makan sampai kenyang. Di sana dikatakan di perikop sebelumnya, ya, di Yohanes pasal 6 ayat 1 sampai 15. Jadi mereka itu berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus karena mereka, ya, telah mendapatkan berkat daripadanya. Jadi mereka tertarik kepada Tuhan Yesus, mengikut Tuhan Yesus, ada alasannya, yaitu mereka telah dikenyangkan oleh berkat-berkat Tuhan. Yaitu mereka makan dengan kenyang. Nah, tentunya Ibu dan Bapak yang terkasih yang ada di rumah, Tuhan Yesus menegur sikap mereka ini yang mengikut Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu keberatan. Keberatan kalau orang banyak itu mengikut Dia, tetapi dengan alasan karena mereka mendapatkan sesuatu daripadanya. Yaitu, ya, dengan alasan itu seperti itu, ya, Tuhan Yesus membalikkan pola pikir mereka. Jadi ikut Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar untuk mendapatkan kenyang, bukan hanya mendapatkan berkat-berkat. Mengikut Tuhan Yesus bukan untuk mendapatkan makanan, bukan untuk mendapatkan yang namanya kekenyangan itu tadi. Tetapi supaya mereka yang mengikut Tuhan Yesus harus bekerja keras mewujudkan hidup sebagaimana yang dikatakan tadi sang roti hidup. Nah, saat ini banyak Bapak Ibu yang ada di rumah
bahwa orang itu pasti akan tertarik ketika mendapatkan sesuatu, atau orang pasti akan senang mengikuti sesuatu hal karena mereka mendapatkan sesuatu. Ini kalau dalam bahasa teologinya itu adalah teologi kemakmuran ya. Jadi mengikut Tuhan Yesus pasti makmur, mengikut Tuhan Yesus pasti sukses. Itu. Jadi dengan demikian mereka itu diajak untuk mengenal Tuhan Yesus bukan karena mendapatkan berkatnya. Mengikut Tuhan Yesus bukan ingin mendapatkan kekenyangan daripadanya. Tetapi mengikut Tuhan Yesus, mereka diajak untuk mengenal kasih-Nya, mengenal keadilannya, mengenal kebenarannya, dan juga damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus membandingkan hal tersebut dengan sikap Musa tadi ya. Kalau nenek moyang bangsa Israel tadi dikenyangkan oleh roti, yaitu mana yang turun dari surga. Itu mereka dipuaskan sampai kenyang. Maka Tuhan Yesus membandingkan hal tersebut. Musa memberikan orang Israel roti supaya mereka kenyang. Memang iya, dikatakan seperti itu di Perjanjian Lama. Namun bagi Tuhan Yesus, setelah orang kenyang dengan kalimat atau dengan kata secukupnya, dengan kata yang cukup, kenyang secara cukup, mereka diajak untuk terlibat dalam karya Tuhan. Nah ini, jadi jangan sampai salah paham ketika berarti mengikut Tuhan Yesus tidak dikenyangkan. Iya, Tuhan Yesus pasti mengenyangkan, pasti memberkati, karena Tuhan Yesus peduli. Tetapi setelah kita dikenyangkan oleh daripadanya, maka ada tugas yang harus kita emban, yaitu untuk ikut terlibat dalam karyanya, yaitu untuk membuat sekeliling kita, dunia ini bahkan, yang haus akan kasih kebenaran dan keadilan itu. Jadi menjadi salah satu pengikut Tuhan, maka akan menjadi salah kalau mengikut Tuhan Yesus itu dengan tujuan untuk mencari kepuasan kepentingan pribadi. Itu banyak orang mensalahartikan seperti itu. Kalau pada faktanya, saudara, Bapak Ibu yang ada di rumah, Tuhan Yesus telah menjanjikan sebenarnya, telah menjanjikan berkat-berkatnya. Tuhan telah menyediakan berkat-berkatnya untuk kita orang yang percaya. Kita harus percaya itu. Tetapi jangan sampai menyalahpahami kalau kita pasti diberkati, pasti dikenyangkan kalau mengikut Tuhan Yesus, namun kita tidak mau memberkati orang lain juga. Ini yang keliru. Jadi kalau Tuhan itu telah menyediakan berkat untuk kita, ya, memberikan berkat untuk kita sebagai pengikut Yesus itu juga harus mau untuk menghadirkan Yesus bagi dunia yang haus akan kasih dan kebenaran, keadilan dan damai sejahtera itu. Maka jangan sampai kita mengenyangkan diri kita sendiri tetapi melupakan keempat hal tadi, yang kasih, kebenaran, keadilan dan damai sejahtera. Kalau kita membaca firman Tuhan tadi, ketika Tuhan Yesus memperkenalkan diri yang adalah sang roti hidup, ya. Jadi perspektif atas makanan atau roti itu dari surga itu diubah, Ibu dan Bapak. Jadi roti hidup yang turun dari surga itu diubah sudut pandangnya oleh Tuhan Yesus dari makanan fisik menjadi makanan yang non fisik. Apa artinya itu? Jadi keduanya itu diberikan oleh Tuhan Yesus. Jadi kekenyangan, berkat makanan yang cukup itu diberikan oleh Tuhan untuk kita orang yang percaya. Maka panggilan para pengikut Tuhan itu adalah memberikan makanan fisik dan non-fisik itu bagi sekitarnya. Nah, saat ini sedang marak ya pandemi yang terjadi, namun banyak orang yang masih saja memanfaatkan kepentingan pribadinya. Salah satu contoh itu bantuan sosial yang dikorupsi,
bahkan ada yang menimbun ya, oksigen ditimbun ya, sampai-sampai hal-hal yang lain yang untuk kepentingan orang banyak itu ditimbunnya untuk kepentingannya pribadi. Nah, makanya adalah contoh yang salah. Nah, tugas kita, Ibu Bapak yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita mengimani Tuhan itu peduli kok untuk kita. Jadi apapun itu Tuhan telah sediakan untuk kita, karena Tuhan memberikan berkat-berkat itu pasti. Janjinya itu pasti iya dan amin untuk para pengikutnya. Dan ukurannya sudah jelas ya. Tidak lebih dan tidak juga kurang. Ukurannya Tuhan itu pasti cukup. Jadi apa yang kita butuhkan pasti Tuhan cukupkan. Tuhan pasti sediakan. Maka menerima berkat yang cukup saja itu juga tidak ada artinya jika seseorang tidak menghadirkan karya Allah bagi dunia ini. Dan menghadirkan karya Allah itu dilakukan dengan bersatu untuk mewujudkan dunia yang penuh dengan kasih, kebenaran, keadilan, dan damai sejahtera. Mari bersama-sama pada program yang baru ini dari GKJ Ngantang, saya mengajak saudara yang ada di rumah bersama-sama berdoa. Supaya kita dalam kesatuan doa ini, Tuhan pasti sediakan kebutuhan kita semua dan bahkan kebutuhan bangsa kita Indonesia. Kita dibebaskan dari pandemi, dipulihkan dari sakit penyakit. Bagi mungkin saudara-saudari kita seiman yang saat ini isoman atau isolasi mandiri, segera dipulihkan, segera disembuhkan. Kita doa, Tuhan pasti sediakan berkat-berkat, Tuhan pasti mengenyangkan. Maka tugas kita adalah ikut berkarya, ikut terlibat dalam kasih Tuhan. Bapak Ibu dan saudara di rumah, kiranya firman Tuhan pada hari ini menguatkan kita di tengah-tengah pandemi saat ini, di tengah krisis saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari bersama-sama kita akan pujikan ya lagu dari Kidung Jawa ini, Kulo Ningo Nagri Kang Indah. Kita akan pujikan bersama-sama.
Bapak yang terkasih, mari bersama-sama kita masuk dalam doa syafaat dan sekaligus juga kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang Bapak Ibu kumpulkan dari rumah untuk Tuhan, untuk gereja kita dalam pelayanan, sehingga gereja kita terus bersamai, membina dan juga mendampingi warga jemaat yang saat ini mungkin terisolasi mandiri dan juga yang sakit krisis. Kita doakan semua. Mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Bapa Allah kami yang baik, pada hari Minggu ini kami bersyukur bahwa kami tetap bisa untuk beribadah walaupun dalam keterbatasan memakai media sosial, bahkan video online pada saat ini. Namun Tuhan, kiranya ibadah hari Minggu ini tetap terlaksana dan kami terus mendapatkan siraman rohani melalui pelayanan firman, melalui video online ini. Kiranya Bapak berkati gereja Tuhan GKJ Jemaat Ngantang mulai dari Pujon sampai dengan Kasimulon, sehingga semuanya mendapatkan kasih karunia Tuhan, sehingga anugerah-Mu senantiasa ada mulai dari RT RW sampai dengan tingkat kecamatan sampai dengan lingkup se-Indonesia. Tuhan memberkati sehingga dalam proses pemulihan pandemi saat yang terjadi, Tuhan memberkati sehingga segera pulih dari pandemi ini. Terima kasih Bapak, kami juga mengaturkan ucapan syukur kami melalui persembahan yang kami kumpulkan di rumah-rumah. Kiranya Bapak menguduskan sehingga dapat bermanfaat, berguna bagi pelayan gereja Tuhan di lingkup GKJW Jemaat Ngantang ini. Terima kasih Bapak, kami akan melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya anugerah serta-Mu membersamai kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita akan menutup ibadah pada saat ini dengan memuji nama Tuhan. Wilujeng Malam.
Ya, demikian Ibu dan Pak yang terkasih yang ada di rumah, ibadah online pada saat ini kiranya pelayanan dari GKJ Jemaat Ngantang untuk panjenengan semua yang ada di rumah mendatangkan kebaikan dan berkat untuk kita semuanya, sehingga semuanya ini menjadi berkat untuk kita semuanya. Dan mari bersama-sama kita mohonkan berkat di dalam doa. Kiranya kasih dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra dan Kuasa Roh Kudus memberkati saudara mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, demikian ibadah kita pada hari ini. Dan untuk dukungan doa, Bapak, Ibu, dan saudara bisa mengontak melalui WhatsApp atau mungkin via telepon dengan nomor yang ada tertera di bawah layar ini. Untuk dukungan doa langsung bisa untuk menghubungi secara pribadi. Dan program ini akan dilanjutkan sampai dengan minggu-minggu selanjutnya. Untuk Bapak Ibu yang ada di rumah bisa mengikuti ibadah online pada saat ini. Kiranya program baru dari GKJ Jemaat ini memberkati kita semua di dalam tumbuh iman kita di dalam Tuhan Yesus. Pasti kita bisa. Tuhan memberkati.